Yesus memperingatkan tentang Yahudi palsu jemaah iblis. Saya pendeta Tan Honai dari Gereja Allah Gaifu, ya. Yesus sendiri mengingatkan, ya, kepada para murid. Kan muridnya Yesus itu baik yang 12 maupun 70 kebanyakan adalah orang Yahudi tapi masih megang perjanjian lama. Yahudi murni konsekuen perjanjian lama. Ketika Yesus datang, ya toh, Yesus mengajar, dia percaya ini benar, ini alkitabiah ini. Ya, maka ada muncul 12 murid dan 70 murid. Sementara mayoritas waktu itu di Israel Yahudi palsu jemaah iblis. Yesus setidak-tidaknya menyebut 4 ayat. Ya. Pertama dia sebut Matius 23 ayat 2. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, tentu saja termasuk Saduki juga, menduduki kursi Musa. Artinya apa? Taurat dirubah-rubah seenak udelnya sendiri. Nah, itu bahasa yang mudah dimengerti. Seenak udelnya sendiri. Oleh siapa? Oleh para Yahudi mayoritas waktu itu. Di Matius 23 ayat 2, lalu ditambah lagi di ayat 33. Yesus berkata, "Wahai kamu keturunan ular beludak, ke neraka kau." 2 ayat, sudah 2 ayat. Ditambah lagi Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. "Wahai kamu Yahudi jemaah iblis." Cocok dong, ular beludak, keturunan ular. Jadi Yahudi mayoritas di Israel adalah jemaah iblis menduduki kursi Musa. Yesus sudah memperingatkan. Ya. Pak, intinya apa? Pak, intinya ya merubah, ya, Elah jadi Elohim. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semua nabi-nabi di perjanjian lama adalah penyembah Yesus Yahweh. Mereka semua menyembah Tuhan. Huruf besar semua itu Yesus Yahweh. Dirubah sama Yahudi palsu ini, jemaah iblis ini. Mereka menyembah Elohim. Bayangin, Nabi Musa nyembah Elohim, Ibrahim nyembah Elohim. Kurang ajar banget ya, bejat banget. Itu Yahudi palsu. Yesus sudah mengingatkan setidak-tidaknya dengan 4 ayat. Ya. Jadi sampai hari ini, ya, di sana, di Israel sana, kelompoknya Netanyahu, Benyamin Netanyahu itu Yahudi jemaah iblis. Lah, Yahudi yang asli Kristen yang mana, Pak? Ada sekitar 2-4%. Agama Yahudi sudah tidak ada. Yang ada sekarang Kristen. Mereka sering menyebut Kristen Mesianik. Ini yang murni. Ya, yang murni dia penyembah Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Ya, seperti itu. Hanya sekitar 2-4%. Ya, dia sudah tidak melakukan 613 perintah dan ketentuan Taurat, enggak. Ya, dia cuma melakukan 4 sunat, ya, kemudian pentahiran, pondok daun dan Paskah. Kristen sejati Israel 2-4%. Sementara yang mayoritas ya jemaah iblis. Yesus sudah mengingatkan, kalian yang sekarang sok Yahudi, ya, sok Yahudi, kalian Yudaism adalah jemaah iblis. Itu yang di Israel sana. Lah kalau di Indonesia ada sok Yahudi, jemaah iblis kuadrat. Siapa bisa bantah? Enggak pernah ada orang Yudaism berani debat sama HTD, enggak pernah ada. Mereka langsung mundur. Dulu saya di Saksi Yehova hampir 3 tahun, ya. Debat sama saya itu orang Saksi Yehova itu, orang Solo Tigo itu, 30 menit ngabur dia, nggak berani, gitu. Wah, pendeta HTD debat tentang Saksi Yehova, tentang Yudaism, ya, dia sudah tahu, ya, sejarahnya tahu kita,
Yahudi itu dari mana? Tanak, Talmud, Tarkum itu jiplak perjanjian lama. Cuman HTD yang bisa ngomong gitu, sementara yang lainnya mengatakan bahwa orang Kristen itu jiplak dari Tanak, Talmud, Tarkum. Kebalik. Ya. Yang benar adalah Yudaism itu menjiplak dari perjanjian lama. Jadi clear ya. Ya. Bedanya Yahudi Yesus sudah mengingatkan tentang Yahudi palsu, jemaah iblis. Nggak ada yang berani Pak debat sama pendeta HTD, nggak ada yang berani. 3 menit 1 menit dengan 3 dasar ayat ya. Biasanya mereka memakai Wahyu 3 ayat 14, Yohanes 1 ayat 1, dan Kejadian 1 ayat 1. Itu 1 menit dibantah sama HTD, ngabur dia. Ya, Musa tidak pernah kenal Elohim. Nggak bisa berkutik dia. Ya, lalu disebutin 4 ayat yang disebut oleh Yesus. Matius 23 ayat 2, ayat 33, Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Diem deh. Jangan takut, akulah yang awal juga yang akhir. Aku telah mati namun lihatlah aku hidup. Jangan takut, akulah yang alfa juga omega. Lihatlah aku duduk di tahta selamanya. Pujian sembah Tuhan Allah. Yesus Kristuslah satu-satunya. Alfa Omega di tahta surga. Yesus Kristus namanya. Back to the scripture, kembali ke Alkitab. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.